RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini jumpa lagi bersama saya, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Vivi Alexanderina Manafe. Kita kembali jumpa dalam program Mimbar Agama Kristen. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Teristimewa saat ini, Tuhan memperkenankan kami untuk ada di sekitar hadirat-Mu, untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu sebelum kami beristirahat. Karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan selama pemberitaan firman berlangsung, sehingga biarlah pemberitaan saat ini tidak sia-sia, tetapi itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi penuntun di dalam hari-hari hidup kami. Akhirnya berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Yohanes 16 ayat 1 sampai 15 dengan perikop pembacaan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Semoga kita yang saat ini membaca, kita yang mendengar dan akan merenungkan, boleh menjadikan firman Tuhan ini sebagai bagian dalam hidup kita setiap hari. Pelajaran dari seorang anak kecil adalah tema renungan kita pada malam hari ini. Mengapa kita harus belajar dari 5 roti dan 2 ikan seperti yang sudah kita baca tadi? Karena ini setidaknya mengajarkan kepada kita 2 hal penting, bahwa anak ini sungguh luar biasa. Yang pertama, kita belajar dari sikapnya yang antisipatif atau bisa mengantisipasi. Fakta bahwa ribuan orang mengikut Yesus sampai akhirnya mereka lapar, tetapi mereka tidak punya sesuatu untuk dimakan, menunjukkan bahwa mereka tidak mengantisipasi. Mereka tahu bahwa ketika mereka mengikut Yesus itu dapat memakan waktu cukup panjang dan mereka harusnya mempersiapkan bekal. Harusnya mereka siap supaya mereka tidak kelaparan dalam perjalanan. Rupanya ribuan orang tidak mengantisipasi akan hal itu. Namun ada seorang anak kecil yang mengantisipasi. Dia membawa bekal, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Hal pertama yang kita pelajari adalah betapa anak kecil ini cukup bijaksana. Dia bisa mengantisipasi segala sesuatunya. Mungkin orang-orang itu berpikir, nanti di siang hari mereka bisa beli roti, di siang hari mereka bisa makan, dan seterusnya. Nyatanya mereka tidak mendapat kesempatan itu. Bahkan ketika hari mulai petang, mereka juga belum makan. Mereka tidak mengantisipasi. Namun kita bisa belajar dari peristiwa ini adalah dalam hidup jadilah bijak. Dan salah satu ciri orang bijak adalah dia selalu mengantisipasi banyak hal di luar prediksi kita. Betul, bahkan apa yang kita rencanakan kadang-kadang tidak terlaksana seperti yang sudah kita rencanakan. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berencana. Sekalipun memang kadangkala rencana kita tidak terpakai semuanya, tidak apa-apa. Justru ketika kita membuat rencana itu bagian dari kita melakukan antisipasi kalau sampai terjadi seperti itu. Bagaimana atau apa rencana cadangan kita dan seterusnya. Kita punya antisipasi atau kita punya langkah antisipatif. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana atau apa rencana cadangan kita. Orang menabung itu penting, itu baik. Kenapa? Mengantisipasi kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ingat, menabung bukan tanda orang tidak beriman. Itu justru tanda orang bijak. Itu tanda orang berhikmat. Dia punya dana cadangan sehingga sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang di luar apa yang dia perkirakan, maka dia punya cara untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Banyak hal kita melakukan antisipasi sebelum kita melangkah. Coba pikirkan hal apa yang perlu kita persiapkan. Seandainya apa yang kita rencanakan tidak terjadi, itu namanya antisipasi. Dan anak ini bisa mengantisipasi masalah dengan baik. Sehingga seandainya semuanya tidak bisa makan, kelaparan, anak ini bisa makan. Dia masih punya 5 roti dan 2 ikan yang cukup untuk mengenyangkannya. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari anak di dalam bacaan kita tadi adalah dia punya kemurahan hati. Tidak saja pandai mengantisipasi, tapi juga bermurah hati. Biasanya seorang anak menggenggam erat-erat apa yang ada di tangannya atau apa yang menjadi milik kepunyaannya. Dan dia punya 5 roti dan 2 ikan.
maka pasti dia akan pegang erat-erat itu dan tidak mau memberikan kepada murid Yesus. Dan itulah benih yang mana terjadi mujizat yang luar biasa. Bukankah bisa anak ini berkata, "Ini roti, aku sudah siapkan untuk aku. Ini bagian aku." Dari aku mengantisipasi. Kalian tidak mengantisipasi, yaitu harga yang harus kalian bayar. Kalian tidak akan makan. Tetapi ini saya sudah mempersiapkan dari awal. Memang untuk saya makan kalau keadaan tidak terjadi seperti yang diharapkan. Bukankah dia seharusnya bisa egois? Bukankah harusnya dia bisa saja tidak peduli dengan orang lain? Karena itu kesalahan mereka sendiri, tidak membawa bekal, tidak mempersiapkan dengan baik. Tetapi mereka atau anak kecil ini tidak menghakimi. Anak ini tidak menyalahkan orang-orang lain, tapi anak kecil ini tidak pelit. Anak kecil ini memberi apa yang dia punya, sehingga dari pemberian anak ini terjadi mujizat yang luar biasa. Ribuan orang kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul. Saya yakin meskipun tidak tertulis dalam Alkitab, anak kecil ini pasti menjadi prioritas dari murid-murid Yesus. Pasti ia akan mengembalikan daripada apa yang diberikan oleh si anak kecil ini. Tidak hanya dikembalikan, tapi saya yakin murid-murid Yesus pasti memberikan kepada anak kecil ini lebih dari yang lain setelah ada sisa 12 keranjang. Saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, kenapa dia memberi? Antisipasi tapi juga murah hati. Bukankah ini teladan yang luar biasa? Rupanya orang mengantisipasi itu baik. Tetapi ketika terjadi seperti peristiwa ini, banyak orang menjadi pelit, banyak orang egois, tidak peduli dengan yang lain, bahkan menyalahkan, kenapa tidak mengantisipasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun anak ini luar biasa. Dia mengantisipasi, tapi juga dia bermurah hati. Dengan begitu, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.